Dan sebelum membaca kitab hikam seperti biasa kami hadirkan muqaddimah fiqhiyah, pembahasan fikih dengan dibimbing oleh Imam Abi Suja dengan kitab takribnya yang saat ini kita sudah sampai kepada bab mujibatil ghusli. Qala Imam Abi Suja rahimallahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharaini amin ila anqal faslun fi mujibatil ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi ada 5 dan 6. Kita hadirkan syarahnya dulu, baru nanti kita ke nasnya. Kalau kita membaca dengan faham, begitu mudahnya membaca teks. Kalau kita belajar dengan faham, mudah kita membaca teks para ulama. Yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama adalah bersenggama. Tentunya ini dengan beberapa catatan. Bersenggama, catatan yang pertama adalah A, baik keluar mani atau tidak keluar mani. Yang kedua, baik dengan cara yang halal atau yang haram. Na'udzubillah. Zina, wajib mandi. Catatan yang ketiga, baik dengan manusia atau binatang. Mohon maaf, na'udzubillah. Ada seorang menggauli kambing, wajib mandi. Seorang wanita digauli oleh monyet, wajib mandi. Misal. Ini majelis mulia ya, ini sekedar contoh saja. Yang keempat catatannya adalah lubang depan atau lubang belakang. Naudzubillah, lubang belakang. Wajib mandi. Ada tambahannya juga. Baik, ini berlebihan juga, hampir tidak pernah terjadi. Masih sambung atau sudah terputus. Cuman ulama menyebutkan, ya enggak ada, cuman begitu disebutkan. Supaya enggak banyak catatannya, dikurangi, dibuang saja. Misalnya naudzubillah, misalnya ada, mohon maaf, benar-benar adalah miliknya laki-laki, kemudian seorang perempuan mengambilnya dan dimasukkan, dan asalkan masih bentuknya ada, wajib mandi. Sudah jangan jauh-jauh, yang wajar saja sekarang hubungan suami istri. Jadi hubungan suami istri mewajibkan mandi baik keluar mani atau tidak keluar mani. Termasuk di dalamnya nanti naudzubillah orang berzina wajib mandi, orang menggauli binatang wajib mandi. Dan ukurannya mahilib ini majelis mulia, kapan ukuran seorang laki-laki itu sudah wajib mandi? Seorang wanita sudah wajib mandi jika seorang laki-laki memasukkan, mohon maaf majelis mulia, jangan dikotori dengan guyonan dalam hal-hal semacam ini. Seorang laki-laki akan wajib mandi kalau dia sudah memasukkan alatnya seluruh, mohon maaf, wilayah kepala kemaluannya. Jika kepala kemaluan seorang laki-laki sudah masuk wilayah perempuan, maka wajib mandi bagi laki-laki tersebut. Dan bagi seorang wanita, jika dia sudah merasakan kemasukan wilayah yang tidak wajib dibasuh saat buang air kecil, jadi bagi wanita ada batas, mohon maaf, yang di saat buang air kecil, wanita di saat buang air kecil, dia cukup kalau ingin membersihkannya cukup dengan perut jemari. Perut jemari itu akan menyempuh wilayah. Wilayahnya itu kelihatannya dalam, itu dianggap luar. Yang wajib disuci di saat dia buang air kecil, jadi nggak usah pakai jemarinya dimasukkan, cukup dengan perut jemari. Wilayah itu dianggap masih luar, makanya wajib disucikan kalau buang air kecil. Lah kalau kemaluan laki-laki masuk di situ belum wajib mandi. Baru setelah itu perempuan sudah tahu masalah ini urusan perempuan. Dia akan merasakan kalau itu sudah masuk lewat batas, maka wajib mandi. Selesai. Biarpun tidak keluar mani, selesai. Yang kedua, nggak usah dibahas panjang lebar.
Yang kedua adalah keluar mani. Dengan catatan sengaja atau tidak sengaja sama. Mimpi basah, mimpi bersenggama, tak taunya terbangun ada air mani di celananya, celana dalamnya, wajib mandi dia. Tapi kalau mimpi berhubungan, tak taunya setelah terbangun nggak ada, ya nggak wajib mandi, sebab yang dilihat di kenyataannya. Atau sebaliknya, nggak mimpi terbangun ada basah di dalam celananya, ya sudah, miliknya dia, berarti kan begitu. Biarpun dia tidak merasakan, wajib mandi karena yakin bahwasanya itu darinya. Selesai. Keluar mani biarpun tanpa sengaja, mimpi dalam tidur dia mimpi keluar mani lalu keluar beneran, tapi catatannya keluar beneran. Kalau belum keluar ke permukaan belum dianggap sebagai keluar. Dan ini berlaku kepada wanita dan pria. Wanita bisa keluar mani dan pria bisa keluar mani. Mohon maaf, urusan keluar mani jangan banyak dibahas. Yang tidak pernah keluar mani gak akan faham keluar mani. Yang sudah pernah keluar mani akan faham biarpun gak dijelaskan. Ini urusan rasa, tidak usah banyak panjang cerita. Selesai. Yang ketiga, kalau ini yang 1, 2 ini laki perempuan punya, boleh. Yang ketiga, Anda tidak perlu ikut-ikutan kaum pria. Melahirkan, nggak ada laki-laki melahirkan. Melahirkan ada catat bayi atau bakal bayi, bayi atau bakal bayi. Catatan yang kedua adalah melalui jalur normal atau tidak normal. Normal melahirkan melalui jalan itu, yang tidak normal melahirkan melalui telinga. Masa ada melahirkan telinga? Sesar, masa kuping. Nah, sesar kan tidak normal ya, berarti tetap wajib mandi. Jelas? Bayi atau bakal bayi? Bakal bayi apa? Keguguran. Kalau sudah kata dokter sabar, sabar, berarti kata bidan yang tahu. Yang keberapa? 4, haid. Nanti ada pembahasan fikih haid sendiri ya, dihadirkan nanti fikih haid insyaallah. Jangan dibahas sekarang. Haid setelah tuntas haidnya maka dia wajib mandi. Yang haid laki atau perempuan? Perempuan. Tapi laki-laki wajib tahu ilmu haid. Kalau tidak ngerti ilmu haid nggak boleh nikah. Begitu hukumnya. Kalau terpaksa harus nikah nggak ngerti ilmu haid, harus kulaan ngajari, belajar untuk diajarkan istrinya. Kalau nggak sempat, harus berani ngundang guru untuk istrinya. Atau istrinya suruh mondok dulu. Sebab harus tahu. Nggak mungkin istrinya taruh di rumahmu sementara nggak ngerti ilmu haid. Intinya harus belajar haid. Yang kelima adalah nifas. Nifas adalah seorang wanita yang mengeluarkan. Nifas adalah darah yang keluar. Nifas itu adalah darah yang keluar. Kita pembahasan nifas nanti ada sendiri, cuman sekelumit tentang definisi nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah tuntasnya kelahiran bayi atau bakal bayi. Bayi atau bakal bayi. Jadi keguguran pun bisa nifas. Lahir bayi beneran bisa nifas. Normal atau tidak normal? Nifas. Habis dirobek perutnya, dikeluarkan bayinya, keluar darah, maka nifas. Jelas nifas. Ini wanita juga. Nah, setelah terputus nifasnya, nanti ada rumus nifas sendiri. Bukan sekarang, supaya nggak campur aduk. Sebab nifas ada ilmunya sendiri. Tapi seperti kitab-kitab besar, kitab masyhur seperti kitab Fathul Mu'in nggak menjelaskan nifas panjang lebar.
Termasuk kalau tidak salah kitab ini ada yang bertanya kenapa kok para ulama jarang membahas, kayak Syekh Malebari nggak membahas masalah nifas. Ya. Ada ulama yang menjawab, ya perempuannya waktu itu jarang ngaji, jadi nggak ada yang dibahas. Laki-laki nggak bertanya, ya sudah. Sehingga tidak terbahas dengan panjang lebar di kitab seperti Fathul Mu'in. Nifas, setelah berhenti nifas ada hitungannya, nifas ada rumusnya. Setelah terhenti nifas maka wajib mandi. Dapat berapa li? Saya ulang, bersenggama, keluar mani, melahirkan, haid, nifas ditambah mati. Cuman mati itu kadang tidak usah kita masukkan, karena mati itu yang wajib mandikan orang lain, bukan dirinya mandi. Bukan kalau Anda mati wajib mandi sendiri, enggak, nanti bingung nanti orang. Yang wajib memandikan orang lah fardu kifayah. Baik, berarti 6. Selesai sudah. Harus paham betul. Hanya mungkin yang perlu dijelaskan masalah mani tadi. Seorang perempuan adalah kadang-kadang keputihan dianggap mani, ya karena jarang ngaji, salahnya sendiri, repot dia. Keputihan bukan mani, bukan air mani. Mungkin ada permasalahan di antara itu tadi. Keputihan bukan mani. Permasalahan yang kedua misalnya, jika seorang, ini bab mandi besar. Seorang perempuan habis mandi besar, tak taunya keluar lagi. Kadang perempuan kan begitu. Kan mohon maaf, itu kan wadah. Habis bersenggama dengan suaminya, tak taunya setelah itu mandi besar, habis mandi besar keluar lagi. Apakah wajib mengulang mandinya? Mungkin hampir wanita punya pengalaman yang sama ini. Semua wanita punya pengalaman ini harus ngerti. Tolong didengar kupingnya, nggak usah megang HP. Dengar. Wanita jika, makanya hendaknya sebelum mandi itu istibra' dulu. Maksudnya dibebaskan dulu, apakah? Mohon maaf, buang air kecil biar tuntas. Supaya tidak ada sisa-sisa air, atau jangan buru-buru dulu. Supaya jangan sampai setelah mandi tatanya keluar lagi, wajib mandi lagi. Jadi gini, apakah jika wanita yang setelah mandi kemudian keluar lagi harus mandi lagi? Jawabnya, jika wanita tersebut di saat berhubungan termasuk orang yang keluar mani juga. Sebab ada wanita di saat berhubungan tidak keluar mani, belum tuntas dia, suaminya sudah tuntas. Selesai hubungan, kemudian wanita itu mandi. Setelah mandi, biur selesai, tatanya keluar mani. Kalau begini nggak wajib mandi, karena yang keluar bukan air maninya. Air mani siapa? Suami. Tapi kalau wanita itu juga merasakan dia keluar mani, kok setelah mandi besar keluar lagi, maka wajib mandi lagi. Maka yang dihimbau untuk menanti dulu sampai tuntas adalah jika wanita tersebut merasakan keluar mani, atau yang disebut dengan orgasme atau klimaks, ya itu. Jadi wanita kalau dia merasakan keluar mani, kalau mandi jangan buru-buru, khawatir nanti setelah mandi keluar lagi. Tapi kalau Anda tidak keluar mani, maka Anda mandi pun tidak apa-apa setelah itu. Cuman kalau itu setelah itu keluar air mani, bukan air manimu, maka kamu tidak wajib mandi lagi, karena itu air maninya sang suami. Catatan yang keberapa? Banyak kita catatan yang orang sering salah paham di antaranya. Khususnya masalah mandi melahirkan. Catatan, di saat wanita dalam keadaan haid dan nifas, wanita haram, kebanyakan ulama Syafi'i mengatakan, mandi besar dan juga melakukan wudhu. Seorang wanita yang nifas dan haid yang masih merembes darahnya, nggak boleh ibu mandi besar, hukumnya haram. Bagaimana ibu dalam keadaan haid, darah masih keluar, kok mandi besar? Sementara mandi besar adalah ibadah, maka ibu kalau mandi besar namanya main-main ibadah, hukumnya haram. Wanita nifas pun demikian, habis melahirkan ada darah nifas, maka selagi ada darah nifas haram mandi besar,
Haram mandi besar. Jelas? Tapi kalau keramas boleh enggak? Boleh. Tolong dibedakan ibu mandi besar dengan keramas biasa ya. Mandi besar itu Anda niat, aku niat ngangkat hadas besar. Kalau keramas mah harus, Bu. Jangan sampai anaknya wangi, ibunya bau jeruk. Mandilah, mandi keramas bener. Sambil gendong bayinya, kan bayinya stres nanti ibunya bau kecut. Jadi ibu tetap mandi keramas bersih. Cuman karena ibu masih ada darah nifas, tidak boleh mandinya niat ngangkat hadas besar. Kalau mandi biasa mah boleh. Tolong dibedakan ini. Nah, ini kesalahpahaman di kampung. Ya mungkin Ustadz ngantuk. Habis melahirkan langsung harus mandi. Padahal setelah melahirkan keluar darah nifas. Habis melahirkan kan memang dalam fikihnya rentetannya habis melahirkan wajib mandi. Namanya mandi melahirkan. Itu kalau tidak ketumpangan darah nifas. Misalnya seorang ibu melahirkan nggak pakai nifas, iya dia wajib mandi melahirkan. Tapi kalau habis melahirkan ketumpangan yang namanya darah nifas, maka nggak ada mandi melahirkan. Tunggu sampai nifasnya tuntas. Ini yang sering terjadi di kampung, tolong difahami ini. Ada yang ngantuk, ya dia sudah suruh mandi besar, mandi wiladah, wajib mandi wiladah. Iya Ustadz, kan dia nifas. Kalau nifas kan haram mandi besar. Baik. Catatan selanjutnya, jika seorang punya hadas 4 atau 5, mandinya cuma sekali. Nggak harus mandinya 5 double. Contohnya seorang ibu hamil tua. Digauli suami, wajib mandi nggak? Sudah digauli suami, dia keluar mandi juga, wajib mandi? Habis itu melahirkan. Belum sempat mandi, melahirkan. Wah, ini kan suaminya menggauli sebelum kelahiran. Habis digauli, melahirkan. Habis melahirkan, kena nih. Setelah selesai nifas, wajib mandi besar. Berapa kali mandi besarnya? 1 kali mandi besar. Selesai ya? Baik. Sudah paham. Baru nanti bab mandi besarnya insya Allah ada di bab selanjutnya. Ini sekarang kita baca nasnya. Kata pengarang. Kata musannif, tapi kita sudah punya pemahaman. Syarahnya sudah ada, tinggal sekarang baca nasnya bil barokah agar dapat keberkahan. Kitab ini ditulis di abad ke-4 Hijriah. Kitab lama sekali ini. Walladzi yujibul ghusla, yang mewajibkan mandi sittatu asya'a, ada 6 hal. Thalathatun, 3 hal, tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa. 3-nya laki perempuan merasakannya. Yang 3, Anda wanita, saya laki-laki akan merasakannya. Yang ketiga itu apa yang laki perempuan merasakannya? Pertama adalah iltiqaul khitanaini, bahasa fikih. Khitan itu adalah khitan yang dipotong. Umumnya wanita dikhitan, maksudnya bertemu 2 yang dikhitan. Itu bahasanya halus, biar nggak jorok. Maksudnya bersenggama. Senggama laki perempuan. Wajib mandi. Yang kedua adalah wa inzalul mani. Keluar mani. Yang ketiga wal mautu, mati. Kita mati ya, bisa mati. Laki mati, perempuan mati. 3. Adapun yang 3, wa thalathatun, yang 3-nya takhtassu bin nisa bihan nisa'u, khusus wanita-wanita saja. Wahiyya, yaitu al haidu haid, wan nifasu nifas, wal wiladatu, dan melahirkan. Selesai sampai di sini insyaallah nasnya. Sedikit tok matannya. Cuman kan kita perlu syarah. Penjelasannya sudah. Jadi ya paham. Dan adapun mandi, kalau mandi besar nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang mandi besar babnya. Apa yang harus dilakukan dalam mandi besar? Baik, itu fikihnya, fikih praktis ringan. Tapi mohon difahami sedikit demi sedikit, jangan pengen tahu semuanya dulu. Waktunya ngaji seminggu sekali, pengen tahu semuanya ya. Kalau pengen tahu semuanya setiap hari ngaji. Minggu sekali sudah kadang-kadang terlambat lagi.